Oh, Sunday. Monday. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya Sulfani Love Traveling. Kali ini kita lagi mau bahas persiapan apa aja sih yang perlu kita lakukan sebelum kita pergi ke luar negeri. Info ini penting banget buat teman-teman yang pertama kali akan ke luar negeri ya, biar nggak ada kerepotan atau keribetan saat kita akan berangkat atau saat kita sudah ada di sana. Langsung saja, yang pertama yang menurut saya penting banget itu adalah siapkan biaya. Untuk nominalnya berapa itu tergantung dari negara tujuan kita. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan negara tujuan kita bisa cari informasi di YouTube itu kisaran biayanya berapa sih kalau misalnya kita berlibur misalnya ke Vietnam untuk berapa hari. Nah, banyak informasi-informasi yang ada di YouTube. Banyak ya, informasi bertebaran di sana itu tentang kiraan budget kalau misalnya kita pergi berlibur ke negara tujuan kita. Di video-video saya juga banyak kalau misalnya teman-teman mau cari informasi budget ke Vietnam berapa, budget ke Malaysia sama Singapura berapa, atau budget ketiga negara Malaysia, Singapura, Vietnam tuh berapa ada. Coba nanti teman-teman juga bisa nyari informasi di video-video saya. Nah itu ya, yang pertama itu tadi ya, biaya, perkiraan biaya. Kita harus tahu kita pergi ke negara tujuan itu berapa hari, perkiraan budgetnya berapa, baru kita nanti siapkan hal-hal lainnya yang perlu kita siapkan. Yang kedua, buat paspor, karena paspor ini istilahnya seperti KTP internasional, jadi kartu identitas yang bisa kita pakai di luar negeri secara internasional. Terus yang kedua, kita pesan tiket pesawat. Kalau ke luar negeri itu biar kita tidak ribet di imigrasinya, pesan tiket pesawatnya pulang pergi. Kecuali kalau misalnya kita pergi berobat nih dan kita tidak tahu kapan harus pulang, itu nggak apa-apa, biasanya tidak beli tiket pulang. Cuman nanti kalau misalnya ditanya sama imigrasi, sampaikan aja kalau kita ke sana itu untuk berobat dan kita belum tahu berapa lama butuh perawatan di sana, dan kita juga belum bisa memastikan kapan kita harus pulang. Terus yang ketiga, hotel. Cari atau pesan hotel itu jauh-jauh hari sebelumnya atau sekitar 1 bulan sebelumnya biar dapat yang murah, atau bisa kita pilih aja jadwal liburan itu jangan pas high season, karena kalau pas high season tuh pasti semua mahal hotelnya, pesawatnya, segala macamnya. Jadi pesan yang ketiga itu pesan hotel bisa lewat Traveloka, bisa lewat Agoda, bisa lewat tiket.com dan lain-lainnya. Terus yang keempat, cari tahu juga tentang persyaratan apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita berlibur ke negara tersebut. Kalau misalnya ke Malaysia, persyaratannya misalnya harus mengisi MDAC atau Malaysia Digital Arrival Card. Kalau ke Singapura kita harus isi Singapore Arrival Card. Kalau misalnya ke Thailand, misalnya kita diminta untuk siapkan uang cash sekitar 6,5 juta misalnya gitu ya, biar liburan kita tidak gagal karena kita harus dipulangkan kembali ke Indo karena ada persyaratan yang tidak bisa kita penuhi. Terus lanjut, cari tahu tentang bagaimana keadaan di negara tersebut. Misalnya kayak kemarin saya ke Singapura, saya cari tahu ternyata di sana toiletnya itu tidak ada bidetnya. Jadi kalau misalnya kita mau membersihkan diri setelah buang hajat misalnya gitu ya, itu agak susah karena nggak ada bidetnya. Jadi saya dari Indo itu sudah persiapkan untuk beli bidet portable misalnya gitu. Terus saat kita berlibur itu kita juga lihat cuaca di negara tersebut lagi musim apa. Misalnya musim dingin berarti kita harus persiapkan baju untuk musim dingin. Kalau misalnya lagi musim panas berarti kita siapkan baju-baju yang tipis atau yang nggak bikin gerah gitu.
Terus lanjut yang keenam, cari tahu tentang makanan halal di negara tersebut ada di mana. Itu penting banget karena kita muslim, jadi biar nggak susah nanti kita makannya, jadi kita harus punya bekal informasi tentang tempat makanan yang halal di negara tersebut di mana aja sih gitu ya. Terus yang ketujuh, siapin barang-barang yang bisa disimpan di bagasi pesawat atau di bagasi kabin. Jadi jangan sampai nanti kita kerepotan karena yang harusnya misalnya kita simpan di koper bagasi kabin, kita simpan di bagasi pesawat. Misalnya kayak dokumen-dokumen penting seperti paspor, kemudian voucher hotel dan lain-lain, ya simpannya di bagasi kabin atau di tas ransel kita yang kecil. Yang kedelapan tuh bawa obat-obat yang penting yang bisa bantu kita kalau misalnya kita lagi dalam situasi atau keadaan yang gawat. Misalnya apa? Misalnya kita kena apa gitu yang bikin luka robek, jadi bisa kita siapkan peralatan P3K, misalnya betadin, kasa, kemudian salep antibiotik. Terus obat diare itu penting banget, soalnya pernah waktu itu naik pesawat tiba-tiba sakit perut melilit, aduh itu tersiksa banget. Selama perjalanan tuh nggak bisa santai duduknya. Jadi tapi enaknya jadinya saya tidak kepikiran takut pesawatnya bermasalah karena udah fokus gimana caranya biar cepet sampai ini biar saya bisa ke kamar mandi. Jadi itu ya, obat diare, obat mah, biasanya kita kaget lambungnya kalau misalnya di tempat-tempat baru itu karena makanannya mungkin terlalu kecut atau terlalu pedas gitu. Biasanya kita lambungnya kaget dan bisa bikin mah kita kambuh. Terus obat alergi, takutnya kita ada makan sesuatu atau mungkin cuaca yang terlalu dingin yang bikin kita alergi ya. Itu juga kita harus siapin. Obat batuk pilek juga karena mungkin cuaca dingin jadi kita batuk atau pilek di negeri orang, daripada kita susah nyari obat mendingan kita bawa aja dari Indo. Cuma nanti obatnya jangan dilepas dari sampulnya ya, biar petugas bandara tuh tahu bahwa nama obat itu dan kegunaannya apa gitu. Terus yang ke-9, bawa sepatu yang nyaman karena di negara orang tuh biasanya kita akan sangat sering jalan. Jadi harus bawa sepatu yang nyaman, jangan sampai nanti liburan kita gagal gara-gara kita sepatunya tidak nyaman, dan itu sudah pernah juga saya alami. Jadinya nggak bisa menikmati tuh perjalanan karena kaki lecet, luka-luka. Oh ya, terus yang ke-10, bawa baju yang nggak gampang kusut biar kita tidak perlu setrika. Kalau misalnya budget kita terbatas, kita tinggal cuci sendiri aja, nanti tinggal kalau udah kering tinggal pakai, nggak perlu disetrika atau cari-cari setrika lagi. Jadi bawa baju yang tidak gampang kusut gitu. Terus bawa juga snack biar kalau misalnya kita lapar tapi kita nggak sempat ke restoran atau ke tempat makan, jadi kita bisa makan aja snack yang kita bawa itu. Nggak perlu terlalu banyak sih ya kira-kira aja lah yang kalau misalnya yang bisa mengenyangkan saat kita misalnya lagi antri di bandara atau lagi nunggu pesawat yang agak lama di bandara gitu. Terus yang ke-13, siapkan SIM card ya. SIM card banyak banget pilihannya, bisa beli di bandara, di negara tujuan, bisa juga beli di Klook atau bisa juga beli di Traveloka itu. Kemudian terus lanjut yang ke-14, bawa botol minuman portable. Itu sangat menghemat pengeluaran kita karena di negara-negara tertentu itu harga air minum tuh mahal banget. Kayak misalnya Singapura itu satu botol harganya bisa Rp20.000. Jauh banget kan dibanding Indo. Nah, di sana kan air keran tuh bersih, jadi bisa diminum. Jadi kalau misalnya kita haus, kita tinggal isi aja botol portable yang kita bawa itu pakai air keran yang ada di sana. Jadi kita bisa hemat banyak karena kita minum kan nggak mungkin satu botol. Kalau misalnya kita dalam sehari minum 5 botol kan, kalau misalnya kita beli kan bisa 100.000 tuh satu hari.
Kalau misalnya bawa botol portable, kita bisa hemat banyak. Terus yang terakhir, beli kartu transportasi sesuai dengan negara tujuan. Misalnya ke Hong Kong beli Octopus Card, kalau ke Jepang belinya JR Pass, kalau di Singapura belinya EasyLink gitu ya, atau Singapore Tourist Pass gitu. Jadi penting banget untuk cari informasi tentang negara tujuan yang akan kita datangin. Itu aja untuk hari ini, info singkat tentang persiapan apa aja yang perlu kita lakukan sebelum kita keluar negeri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya yang lebih informatif. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nggak bisa ini tangannya, ini kan megang ini nanti.